Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bisiyami Ramadan wa nahana an ittiba'il khutuwati syaitan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarif wa azim wa fadil wa jalil ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi minhum waliyin wa sultan. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Sapitri Irwan SAG MPDI, Ibu Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, Ibu Haja Epi Zurfiani Azam SMPDI, para Ketua tim, Bapak Ibu semua yang dak pacak ke sebuah sikok-sikok, insyaallah yang hadir semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang hadir semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan dua hal. Hal yang pertama tentang rukun puasa. Jadi kalau kita sholat rukunnya ada 13 kan? Kalau di kitab itu 18, cuma kita biasa nyebut 13. Salat kita tuh 13 rukunnya, tapi nggawekannya 5 menit. Adapun puasa ini dalam kitab fikih ya, itu dikatakan rukunnya cuma 2, tapi nggawekannya dari subuh sampai maghrib. Kalau puasa tadi kalau salat tadi cuma 13. Itu buku yang lama, Pak. Kalau buku yang baru kitab Safinah misalnya, atau kitab yang dikarang oleh ulama-ulama ini, itu sebenarnya banyak rukunnya karena ada tambahan rukun berikutnya tomak nina, rukun berikutnya i'tidal, rukun berikutnya tomak nina, rukun berikutnya sujud, rukun berikutnya tomak nina. Jadi lebih 13. Cuma dia disebut waktu kita sekolah dulu rukunnya Fatihah misalnya kan, niat Fatihah diri betul, Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, cak itu baik. Nah, sekarang rukun puasa cuma ada 2, walaupun gawekannya dari subuh sampai maghrib. Rukun yang pertama niat. Innamal a'malu binniyat. Teknis niat ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, fi kulli lailatin min syahri Ramadan. Setiap malam berniatnya untuk besok puasa. Setiap malam niat. Malam ini niat, malam besok niat. Setiap malam untuk kita puasa. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, niatnya sekaligus pada malam pertama. Dalam ilmu fikih itu dia langsung ya, sengaja aku puasa sebulan penuh. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kaki aku sampaikan bagaimana ulama membuat secara mayoritasnya. Kita sampaikan dulu pendapatnya. Kalau aku ini banyak pendapat Pak Kanwil, nyampaikan pendapatan yang kurang, pendapat banyak. Nah, jadi pendapat yang ketiga, boleh katanya, ini Imam Hanafi, boleh siangnya, paginya, bahkan sampai qabla zawal katanya. Tapi yang paling banyak masyhur malam. Dari 3 pendapat itu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kata Hambali dikit kan? Ada Imam Hambali ya. Ada Hambali, ada Imam Hambali dikit. Dari 3 pendapat ini yang paling masyhur malam niatnya. Dari yang malam tadi yang paling populer masyhur adalah setiap malam. Berniatnya setiap malam. Kapan waktunya? Dari maghrib sampai jelang subuh, sampai sebelum azan niat. Ustaz, ala repotnya. Tidak repot, karena ada yang nunjuk tahu. Kalau sembahyang tarawih, Bilal nunjuk tahu. Nawaitu shauma ghadin. Kita ngiringi baik. Balik dari rumah dari tarawih, niat. Sebelum tidur, niat. Bangun dari tidur, niat. Sebelum makan sahur, niat. Ingatkan lagi. Buka TV, upin ipin. Nawaitu shauma. Tidak ingatkan niat. Sebelum azan berkumandang setiap malam. Pendapat yang paling masyhur setiap malam. Kenapa? Sebab katanya, apakah kalau kamu nak sekali semalam itu kamu yakin pacak puasa full sebulan itu? Kamu niat sekali, Bapak Ibu niat sekali. Apakah yakin Bapak Ibu full sebulan itu? Pasti ada yang tidak full. Bapak-bapaknya juga mungkin nak keluar kota.
Mungkin keluar kota, ya, sehingga dia musafir. Sehingga pendapat yang paling masyhur setiap malam berniatnya itu. Untuk setiap malam, bukan satu kali untuk ya 1 bulan. Walaupun pendapat ini ada. Jadi tiap malam wong nawaitu shaumuddin dia diam bae. Ngapula sudah. Wong nawaitu shaumuddin dia nyantai bae. Dia kalah sudah. Adapun pendapat yang ketiga diteliti lagi hadisnya oleh ulama hadis. Karena hadis itu yang dipakai diantaranya adalah dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, masuk ke kamarku suatu hari Rasulullah, kata Siti Aisyah. Masuk ke kamar, lalu Nabi ngomong, "Ya Aisyah, ya Aisyah, hal laki ta'aman?" Wahai Aisyah, ada dak kau makanan? Ada dak kamu makanan yang pacak aku makan hari ini? Apa jawab Aisyah? Qalat la ya Rasulullah. Dak kate ya Rasulullah. Itu jawaban betina dulu. Jawaban betina sekarang kate. Wah, terkejut lah kita lanang ini. Allah ke kasarnya. Oh, orang nanya baik-baik. Ada dak makan kate? Makan be. Gawe sono. Mau makan be. Kesian lah yang lanang ini. Ketika lagi kecil dimarahi bapaknya, pas dia besar begawe dimarahi atasannya, pas dia kawin marahi bininya. Nah, pas dia lagi ada anak dimarahi mantunya. Kan marah terus ya. Itu betina dulu lembut, dak kate ya Rasulullah. Sekarang kate lemah we kau. Cuma bukan betina yang di sini, yang di luar sana yang ngomong keras tuh. Bukan yang di sini lembut kalau kate. Nah, seperti itu. Maka kata Nabi dengar jawaban ini, idzan kuntu ana shaim. Kalau dak kate makanan, kalau ma itu aku puasa. Dipakailah dalil ini sebagian oleh Hanafiyah. Boleh katanya bahkan qabla zawal untuk niat. Tapi dengan catatan subuh tadi belum minum, belum makan pempek, belum galau dimakan apa-apa, maka niatnya bisa pagi. Tetapi tidak masyhur. Dari 3 pendapat ini yang paling masyhur adalah niatnya setiap malam ya. Jauh waktunya panjang dari maghrib sampai menjelang subuh. Kemudian di-share wong, apabila mendengar azan maka makanlah, lanjutkan. Ada di-share wong hadisnya. Kalau kamu dengar azan maka lanjutkan. Dulu banyak di-share. Sekarang alhamdulillah ada yang share itu hadis itu. Hadisnya sahih, tapi memahaminya tidak sahih. Apa memahaminya? Hadis itu zaman Nabi itu azan pertama. Kalau azan pertama masih boleh makan. Sedangkan azan kedua tak boleh lagi. Di-share oleh wong hadis ini. Di-share oleh wong untuk merusak kita. Di-share oleh wong. Padahal ada sambungannya hadis itu. Ada sambungannya. Itu hadis yang pertama. Maksudnya ngebang yang pertama. Dulu zaman Nabi ngebangnya 2 kali. Ngebang yang pertama itu masih belum waktu subuh. Ngebang waktu subuh itu yang kedua. Nah baru tak boleh lagi. Tak cocok di-share ke kita. Kenapa? Karena kita ngebangnya sekali, cuma banyak diembek sepotong-sepotong. Inilah yang kita kadang miris. Yang sekarang Menteri Agama kita Pak Kanwil yang diembek wong sepotong masalah zakat ini kan, meninggalkan zakat itu. Bukan itu maksudnya. Maksud Pak Menteri itu, kalau zakat itu setahun sekali, ada nisabnya, ada haulnya. Maksud Pak Menteri itu selain zakat itu ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Ini yang harus kita sosialisasikan. Ini juga bukan zakat itu. Jadi maksud Pak Menteri Agama itu populer tadi, yang tadi kita meninggalkannya itu bukan tidak boleh berzakat. Sudah diklarifikasi oleh beliau. Zakat itu fardu ain. Cuma kalau di-share, dipotong, diambil batas, kita tinggalkan zakat, sudah ketinggalan. Bukan itu, karena maksud beliau itu adalah kalau hanya kita menyumbang untuk zakat baik, nah kita cuma setahun sekali, ada nisabnya, ada haulnya, dan ada yang berhak menerima. Tapi kalau infak, sedekah itu kapan baik? Infak mesti duit, tapi sedekah tidak mesti duit. Nah makanya kalau kotak amal itu yang berjalan itu tidak cocok ditulis kotak sedekah. Tidak cocok. Sebab sedekah itu tidak mesti duit. Senyum sedekah. Jadi kalau dibuat kotak amal itu
apa disebut sedekah ya dibuat. Jadi orang senyum senyum dia dengan kotak itu. Sedekah lah itu. Maka tidak boleh ditulis sedekah kotak itu, tapi infak, sehingga uang keluar ke duit. Nah itu rukun yang pertama, niat. Rukun yang kedua dari puasa ini, pertama tadi niat, yang kedua al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niat. Jadi rukun yang kedua, menjaga diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari subuh sampai maghrib. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari fajar sampai ke maghrib, itu kita menjaganya dari apa? Muftirat, muhbitat. Ada dua, muftirat, muhbitat. Muftirat yang membatalkan puasa, muhbitat yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada dua macam. Muftirat, batal puasanya, otomatis harus diganti, fa'iddatum min ayamin ukhar. Tapi kalau muhbitat, puasanya tidak batal, tidak usah diganti, tapi pahalanya tidak kati. Nah itu ada dua macam. Jadi ada dia membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Hadisnya sahih. Ada orang yang berpuasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berarti dia dapat haus dahaga baik, pahala dak kate. Tapi dia tidak usah diganti. Karena yang batal tu pahalanya, puasanya tetap. Nah, kalau batal puasanya, otomatis pahalanya tidak kate. Nah, itulah yang dimaksud kita menjaga, jangan sampai puasa kita ni sia-sia. Kenapa? Karena puasa ini Nabi nyebutnya syahrun mubarak. Arti mubarak, berkah itu azyadatul khair. Artinya keinginan untuk berbuat baik itu lebih banyak dibandingkan bulan yang lain. Kesadaran untuk beramal lebih banyak daripada bulan yang lain. Makanya itu ada preman jengok warung yang terpampang itu, tidak kate orden, marah dia. Ibu-ibu jual itu, dimarahnya toko warung. Kurang ajar kau. Jual makannya segala banyak makanan, tidak ditutup pakai orden. Preman. Bulan puasa imannya meningkat. Berkah, bulan berkah imannya meningkat. Kurang ajar kau. Ngapa tidak tutup? Tutup ini kalau nak jualan ini. Ketakutan ibu. Iya Pak, aku tutup Pak. Tutupnya, begitu tutupnya masuk preman tadi. Nah, aku nak beli ini. Rupanya dia nak beli, takut ketahuan uang. Nah inilah, mudah-mudahan dari penyampaian ini kita tahu bahwa ini yang menyebabkan puasa kita insya Allah sempurna. Dan kita berharap kepada Allah, bermohon kepada Allah, Allah memberikan kekuatan kepada kita zahir dan batin, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.